Baiklah Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian pagi yang kami hormati, acara kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati beliau Bapak Ustaz Haji Muhammad Sholihuddin MA, yang kami hormati Ketua BCM Batang beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua BRM dan PRA Desa Pasekarang, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa melaksanakan atau bisa menghadiri acara rutin yaitu kajian Ahad pagi, yang mudah-mudahan acara akan berjalan dengan lancar. Amin. Salawat dan salam berupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya akan senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah. Bapak Ibu hadirin jamaah kajian Ahad pagi yang kami hormati, untuk acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari BCM Batang, yang ketiga yaitu acara inti kajian Ahad pagi, acara yang keempat penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari BCM Batang kepada beliau yang mewakili oleh beliau Bapak Ustaz Haji Muhammad Sholihuddin MA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa hu wa ilaihi nusyur. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد الناس له أجر 100 شهيد. صدق الله وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيد. Ikhwatal kiram, jamaah hadirin wal hadirat fiddin, azzani wa azzakum rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, bagi hari yang cerah, bagi hari yang bahagia, bagi hari yang kita bisa berkumpul di mushola Al-Ikhlas, Al-Ikhlas ya, Al-Hikmah, bersama-sama dalam kajian jihad ya. Kajian ahad bagi yang kita sepakati masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan diberikan kesempatan untuk menimba mencari ilmu bersama-sama, dan sekaligus kalau di Muhammadiyah tidak hanya untuk mencari ilmu, tetapi juga adalah berkonsolidasi dalam rangka untuk kepentingan kita semuanya dan umat baik di dunia maupun nanti di akhirat. Salam serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan untuk kita semua yang tidak pernah berhenti berjuang mempertahankan hidup di atas kalimat la ilaha illallah, di atas kalimat Muhammad Rasulullah, sampai akhir ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah menjadi manusia yang husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat fiddin rahimakumullah. Pada kajian pagi ini mungkin sedikit agak berbeda. Kalau kajian-kajian para ustaz yang lain lebih banyak berhubungan dengan muamalah. Seri pada pagi ini Ustaz ingin menyampaikan tentang seri akidah yang langsung sampai makan 6 cita-cita, 6 keinginan manusia yang sudah meninggal. 6 keinginan manusia yang sudah meninggal. Alhamdulillah kita masih hidup semua Bu ya, belum meninggal kan ya. Takutnya pas ngaji ada yang tidur, berarti setengah meninggal ya. Jadi nggak dengar. Dan kita bersyukur ya, bisa bersama-sama untuk mengkaji ini. Yang seri ini adalah bukan seri empiris. Kalau empiris apa Bu? Pengalaman. Tetapi ini adalah teoretik yang mutlak, teoretik kebenaran yang mutlak, yang informatifnya, informasinya, pemberitahuannya bukan dari ustaz, bukan dari kiai, bukan dari manusia. Hatta itu Rasulullah, yaitu diberitahukan dari Allah sendiri. Karena apa? Karena yang berbicara ustaz di sini belum empirik, ya, belum berpengalaman. Maksudnya belum berpengalaman, mati dulu bercerita. Gitu. Karena tidak semuanya pelajaran agama Islam itu harus berdasarkan pengalaman. Misal, kalau seorang ustaz mengisi tentang bab nikah, maka wajib ustaznya harus nikah dulu. Nah yang mengisi jomblo ditanya ustaz, malam pertama gimana? Oh, anu susah ceritanya. Tapi kalau sudah menikah, wah nggak bisa diceritain nikmatnya, nggak bisa diceritain bahagianya. Begitu sama saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, hampir 6 juta nanti berkumpul di Mekah Al-Mukarramah.
Maka saat kita berbicara haji, umroh, maka yang berbicara harus yang sudah haji. Karena apa? Selain ilmu pengalaman empiris yang disampaikan sudah jelas. Ya. Tetapi kalau masalah bicara mati, tidak mesti Ustaz harus mati dulu. Nah, kalau sudah berbicara akidah, maka bukan berbicara empiris, bukan berbicara pengalaman, tapi adalah keyakinan kita dasar ilmu, pemberitahuan Allah bahwa itu mutlak kebenarannya, meskipun tidak semuanya menerima. Karena orang akan menangkap pelajaran ini sebagai informasi saja, padahal tidak seperti itu. Selain dia informasi transfer ilmu kepada kita, juga harus kita yakini sebagai bentuk perenungan sepulang dari kajian. Ya. Selain perenungan sepulang dari kajian, menjadi penggiat semakin bermujahadah, semakin sungguh-sungguh setelah haji untuk menjalankan amal-amal Islam, dan sekaligus semakin mempersiapkan saving, menabung kita nanti di akhirat. Baik sekalian, itu keinginan orang-orang yang mati saja punya cita-cita. Dia pengen hidup kembali di dunia dengan 6 rangka. Jadi Ustaz nanti bicaranya keinginan orang yang mati. Kenapa Ustaz sampaikan begini? Karena kita adalah camat, ya, calon mati semua. Jadi sebelum mati tak kasih tahu dulu contekannya, supaya dulu masih ingat di masjid Al-Hikmah Ustaz pernah cerita. Akhirnya kita menjadi orang yang selamat. Orang yang mati saja baru sekali punya cita-cita, apalagi orang yang hidup. Kira-kira ibu-ibu cita-citanya apa bu? Angan-angannya apa bu? Ya Allah, saya yang sehat. Kalau ngaji asam kurate ojo. Enak bisa merojo, bisa lendian, ya. Sementara ada saudara kita gigirnya, ya punggungnya karena kejepit uratnya, mau lendian saja sakit. Ada saudara kita yang mau ikut ngaji begini susah duduknya. Kenapa? Boleh metu pak, bolehnya, boleh metu, boleh angin. Jadi setiap ngaji boleh bantal terus. Ada yang pengen bisa melihat karena butanya, ada yang pengen sembuh dari kankernya, ada yang pengen kaya karena miskinnya, ada yang kaya pengen tambah kaya, ada yang sudah istrinya 1 pengen tambah 2 atau 3. Tunggu. Kemarin. Masya Allah. Itulah manusia. Di dunia mereka punya cita-cita, punya keinginan, punya angan-angan, pengen sehat, ya. Pengen punya anak yang soleha, pengen punya istri yang cantik yang soleha. Bapak-bapak setuju istrinya cantik yang soleha? Setuju. Kalau istrinya nggak cantik, tidak soleha, setuju? Harus soleha. Makanya diawet-awetin ya punya istri itu. Lebih baik istri yang tidak cantik daripada yang cantik. Sebab kalau istri kita cantik jadi rebutan tetangga. Nah, mengkhawatirkan ya. Baik sekalian, itu cita-cita manusia yang hidup. Kalau cita-cita manusia yang hidup sudah banyak orang yang menginginkan dari kita masing-masing, maka Ustaz saat ini berkata, menyampaikan informasi dari Al-Quran, bagaimana cita-cita orang yang 1,8 miliar sekarang ini yang sudah di alam kubur semenjak zaman Nabi Adam. Harusnya manusia sekarang ini sudah mencapai 10 miliar, tapi dikurangi menjadi 1,8 miliar, sisanya tinggal 7,2 miliar saja, 8,2 miliar. Sisanya 1,8 miliar. Sekarang mereka sedang berteriak, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhanku, farji'na ila dunya na'mal salihan inna muqinun. Ini semua manusia yang rohnya ini sudah mati, mereka sedang meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia. Sekarang pertanyaannya, jenengan yang masih hidup pengen mati?
Kita masih hidup gak punya cita-cita pengen mati rata-rata ya. Ketika usia sudah 70 tahun, pengen tambah lagi umurnya. Berapa Bu? 100 tahun. Pengen tambah lagi berapa? 200 tahun. Jadi anaknya harap umur 200 tahun. Bapak yang senang, kita yang repot. Masya Allah ya. Jadi ya, bagus sekali ya. Mereka minta pada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na ila dunya. Kami sudah tinggal lama di sini Allah, satu harinya 1000 tahun. Ternyata setelah kami tinggal di sini di dua alam sementara, alam kubur dan alam barzakh. Memang sedikit berbeda antara alam kubur dengan alam barzakh. Kalau alam kubur itu adalah alam sementara, ketika roh itu masuk ke dalam tubuh. Di alam kubur di mana dia dikubur, apakah dimakan ikan, apakah dikubur di tanah, apakah hancur karena naik pesawat, apakah karena dimakan harimau habis sudah tidak ada lagi badan kita, apalagi dimakan buaya, itu bukan buaya darat ya. Maka itulah alam kubur. Maka Allah kembalikan dulu sementara jasad ruhnya ke dalam jasad. Untuk apa? Yus'alu, ditanya oleh Allah tentang keimanan dan keagamaan. Hanya Allah yang nanya saja. Marabbuk, manabiyuk, madinuk. Udah dikasih contekan sebagainya. Ya. Tapi ketika mati, kita bacakan, yang mati tidak dengar. Kenapa? Karena memang itu hanya untuk orang hidup, gitu ya. Nah itulah sekalian. Mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan ke muka bumi ini, walau sa'ah, meskipun hanya 1 jam. Bapak sekalian, 1 jam nilainya itu sama dengan berapa? 1,5 tahun. Kalau 1 hari seolah itu adalah 1000 tahun atau 24 jam itu adalah 1000 tahun, maka usia kita sebetulnya di dunia ini hanya 1,5 jam. Berapa? Rata-rata Rasulullah ya, sittina wa sab'ina sana, antara 60 sampai 70 tahun. Di sisi Allah usia itu sama dengan 1,5 jam. Yang disebut dengan qalilan min umrihi, sebentar saja umur kita. Subhanallah. Ya. Nah ini bagus sekali. Nah oleh karenanya mari kita bongkar, mari kita kaji tentang keyakinan yang kokoh di dalam Al-Quran supaya kita tersetrum memiliki magnet yang kuat saat ketika kita sudah diberitahu oleh Al-Quran. Jadi setelah ngaji maka kita amalkan. Mengamalkan itu tidak mesti pakai fisik, tetapi pengakuan keimanan yang semakin kita kuat. Membenarkan ya Allah benar apa yang kau ceritakan dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang sudah mati mereka sekarang ini sedang berteriak meminta kepadamu ya Allah untuk hidup kembali. Sementara orang yang hidup mereka berteriak pengen hidup terus. Betul ya? Enggak mau pengen mati. Apalagi pengantin baru. Malu jadi pengantin baru gitu ya. Ya, enggak mau pengen mati duluan. Baik sekalian. Apa saja kira-kira angan-angan cita-cita mereka? Yang pertama, ketika mereka meminta kepada Allah untuk hidup kembali, yang pertama mereka ingin itu adalah beriman, bertauhid kepada Allah. Ya Allah, kembalikan jasad saya, satukan roh dan jasad saya ke dunia sebentar saja. Walau qalilan sa'ah, hanya sebentar saja ya Allah, untuk menjadi orang yang mengakui keberimanan kepadamu ya Allah tanpa ada keraguan. Subhanallah. Yang setelah itu saya pasti deh akan beramal soleh. Itu biasalah janji-janji orang yang sudah tidak ada harapan ya. Makanya harus sekalian hati-hati ya. Kemarin setelah pemilu itu banyak yang janji-janji ya. Pokoknya kalau nanti kamu noblo saya beres jalannya. Kalau kamu noblo saya beres nanti rumah-rumah bagus semua. Kalau kamu noblo saya beres nanti makan gratis. Siap-siap bapak-bapak itu makan gratis kayak mana. Sampai waktunya jebol. Masya Allah.
berjanji. Kalau manusia yang berjanji, kita banyak dibohongi. Tapi kalau Allah sudah berjanji, innallaha la yukhli'ul mi'ad, tidak mungkin Allah akan ingkar. Nah, kenapa mereka sampai berkata seperti itu? Karena empiris. Karena dalam Al-Quran sudah dikatakan saat ketika mereka sudah berdiri untuk digiring ke dalam neraka, dan saat ketika mereka sudah berada dalam barzah mendapatkan siksaan yang sangat pedih, yang kita tidak bisa menggambarkan bagaimana siksaannya, karena empiris yang merasakan adalah orang yang sudah mati yang sekarang ini. Ya. Maka mereka kemudian baru sadar. Ada pepatah mengatakan, penyesalan itu muncul kesadarannya setelah paling akhir. Ya, subhanallah. Ibu kifu 'alan nar, saat ketika mereka berdiri untuk dilempar ke dalam jahanam, maka mereka berteriak, ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya Allah, yakinlah, saya melihatnya, saya merasakannya, dan saat ini saya sudah tinggal putus untuk masuk dalam neraka. Tolong ya Allah, meremeh mereka, meminta mereka, sampai digambarkan kata Ibnu Katsir, kalau seandainya orang-orang itu menangis terus-menerus, maka bumi ini tenggelam karena air mata satu orang yang sedang menangis, dan tidak dengan air yang bersih tenggelamnya, tapi dengan darah yang mengalir dari matanya. Subhanallah, sampai digambarkan seperti itu. Kembalikan kami ya Allah ke muka bumi ini, walau qalilan, meskipun hanya 1 jam, meskipun hanya 1 detik. Bapak sekalian, nilai 1 detik itu ada harganya loh. Tidak ada yang tidak bernilai insya Allah, dan tidak ada kebetulan insya Allah. Semuanya itu sudah diatur. Ya, mana Ustaz baru saja ngobrol sama teman. Saya bilang hati-hati di jalan. Baru naik motor, dihajar mobil sedan. Masuk rumah sakit, pas ditembak sudah tidak ada. Hanya beberapa detik saja. Ya, bahkan beberapa detik membuat kita nikmat juga ya. Tetapi sakitnya lama. Coba lihat anak-anak muda yang bebas bergaul, dia melakukan perzinahan, enak rasanya. Setelah punya anak, ya muncul melendung potongnya, pusing. Akhirnya mereka berpikir negatif. Iya caranya dibunuh saja, gitu. Iya caranya dimatiin saja. Masya Allah. Sedetik nikmatnya, tetapi kosong. Berat rasanya, ya karena tanggung jawabnya. Terus sekalian. Wala nukadzibu bi ayati rabbina. Pasti deh ya Allah, saya tidak akan berbohong lagi. Saya tidak akan mendustakan ayat-ayatmu lagi ya Allah. Pasti deh. Nah, dia saya jadi orang yang sudah tidak ada harapan gitu ya. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami pengen jadi orang yang beriman, bertauhid. Masya Allah. Jadi Bapak sekalian, kita sekarang ini dipilih ya oleh Allah sebagai orang yang beriman, orang yang bertauhid, bersyukur sekali. Kenapa? Karena sudah dapat informasi dari Al-Quran sendiri. Orang yang sudah mati, mereka itu minta beriman kembali. Orang yang kafir minta beriman kembali. Nah, kita sudah tahu rahasianya, kuncinya. Alhamdulillah ya Allah. Ketika membaca ayat ini kita langsung berkata, Alhamdulillah ya Allah, kami sedang beriman. Siap kami sebutkan iman ini, siap kami jaga, siap kami kawal sampai iman ini jangan sampai lepas menjadi orang yang murtad atau menjadi orang yang tidak beriman. Oke, makanya syukuri ya, iman ini menjadi nomor 1 yang harus kita pegang. Makanya Bapak sekalian, kalau punya anak, carilah orang yang beriman. Mantu kita, carilah yang beriman. Jangan asal kita ya. Makanya kalau Ustaz punya mantu, tanya dulu, kamu bisa bersyahadat? Oh bisa Ustaz. Bisa Pak. Coba ucapkan syahadatnya. Jadi ngomong, bisa Pak. Asyhadu wa an la ilaha illallah. Asyhadu wa an. Kalau kita bisa, anak kita bisa mengucapkan kalimat syahadat, oke. Dilatih lagi, uji lagi. Coba kamu sholat sekarang, sholat jenazah, bisa Pak. Beneran sholat jenazah, ada ruku, ada sujud.
Ditanya, kenapa ente kok ada lupa ada sujudnya? Kiki, mayatnya dosanya banyak banget. Ngeles gitu. Jadi diuji ilmu dulu. Terkadang orang sekarang yang dilihat apa? Kalau yang datang pakai Mercy, Lamborghini, ya, pakai motor yang baru, yang besar, ya, motor Amerika, langsung, wah ini orang suki. Padahal sekalian, sekarang kita ini bisa kaya semua, cukup hanya dengan pakai Grab, kita dapat apa? Ya, mana saya kaget pas dari Jakarta bimbing haji umroh itu, mau ke taman dulu lah sebentar. Ya keluar Alphard, kaget, belum pernah naik Alphard. Yang keluar Alphard, ini bohongan. Bener Pak, masuk silakan Pak, pakainya Alphard. Ya sudah, pakai. Masya Allah, ternyata Alphard yang sekarang yang harganya 1,5 miliar Pak ya, itu keluar keluar gas dari bawah itu sampai merasakan dari kaki sampai dirasakan ke bawah perut Pak. Iya, ngerdel gitu. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Itu baru di dunia. Sambil duduk, wah kita udah jadi kaya nih. Paling hanya 20 menit kayaknya. Ya, jadi nggak usah beli Alphard, ibu-ibu pakai Grab sudah bisa dapat Alphard. Ya, Insya Allah. Sudah naik aja gitu. Udah nikmati gitu. Asalkan kita sehat. Naik Alphard ya, ada bisulnya, sakit, susah. Ya. Subhanallah. Oke, ini yang pertama. Ya. Allah sudah memperingatkan kepada manusia, wa anzirin nas ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia yang hidup. Nah, ini panggilannya untuk manusia yang hidup. Kamu punya akal, kamu punya hati. Kamu dititahkan aku, kata Allah, ya, dalam rangka beribadah. Maka bertauhidlah kepadaku, berimanlah kepadaku. Sudah dikasih tahu 14 abad yang lalu. Tetapi karena manusia-manusia yang ingkar itu punya prinsip apa? Berprasangka buruk kepada hukum Allah, akhirnya mereka menolak. Muncul sifat kesombongan, muncul sikap takabur, egois. Sampai mengatakan hukum saya lebih baik daripada Al-Quran. Akhirnya mereka menolaknya. Baru udah mau menerima setelah mereka berada di alam kubur. Ya. Kalau pakai hukum Islam ngeri. Orang Islam pakai jilbab semuanya. Ngeri kalau pakai lihat orang pakai jilbab itu ngeri. Mereka mengatakan mengerikan orang pakai jilbab itu, dianggapnya radikal, dianggapnya teroris. Gitu ya. Apalagi kalau hukum Islam itu dijalankan, ngeri. Mencuri sedikit dipotong. Ya kan? Orang berbuat zina akan dirajam. Ya. Orang yang membunuh akan dikisos. Maka dianggapnya melawan terhadap hukum hak-hak asasi manusia. Padahal kalau seandainya umat Islam negara kita ini memakai hukum Islam, udah nggak usah banyak-banyak, potong tangan saja. Saya yakin anggota DPR banyak yang pukul namanya, banyak yang nggak punya tangan. Ya, banyak. Ya. Jadi bapak sekalian langsung bisa mengecap, oh ini berarti mencuri yang sebenarnya. Nah sekarang karena hukum Islam tidak dijalankan, aman mereka. Karena orang yang berbuat dosa itu, prinsip yang pertama adalah bagaimana mereka bersembunyi semumpet-mumpetnya, jangan sampai tahu. Meskipun hukumnya sudah luar biasa untuk menghukum mereka, orang-orang yang kotor dipotong tangannya. Orang yang berzina harus dirajam. Orang yang membunuh harus dibunuh lagi. Maka buat mereka bertentangan. Hawa nafsu mereka berprasangka buruk. Makanya sampai sekarang di dunia ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Sampai ada satu cerita. Di Amerika itu ada 2 orang ibu rebutan anak setelah melahirkan. Harinya sama, jamnya sama, detiknya sama. Pihak dokter ya lalai. Terus bagaimana caranya? Ini anak saya yang mana? Karena kalau bayi lahir hampir wajahnya sama semuanya. Perempuan juga sama. Ini gimana caranya? Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Maka kemudian sang dokter dengan bijak mengatakan, kami tidak bisa menyelesaikan masalah ini karena setelah dicek DNA-nya, tahu DNA Bu? Tahu nggak Bu? Bu, tahu nggak DNA? Matinya DNA itu untuk si rokol gitu.
gennya orang tersebut kira-kira bagaimana. Dicek sama juga, darahnya juga sama juga. Akhirnya satu-satunya jalan apa? Kata dokter, yuk kita lari ke Kuwait. Di Kuwait juga seorang ulama besar minta fatwa mereka. Aneh, orang kafir mintanya kepada ulama. Apa kata ulamanya? Diceknya nutrisinya saja. Nutrisi itu adalah bagaimana asupan yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Kalau seorang laki-laki, kata ulama, nutrisinya lebih banyak, lebih kuat, lebih dominan. Dan kalau perempuan sedikit, dicek, setelah dicek betul, si laki-laki ini nutrisinya ya, lebih banyak, perempuan ini nutrisinya lebih sedikit. Maka kemudian si orang yang kehilangan tersebut, pokoknya anak saya laki-laki. Lalu yang satu, anak saya juga laki-laki. Akhirnya ibunya dicek, nutrisi si ibu sama bapaknya ternyata nutrisi si ibu itu lebih besar, lebih bagus daripada yang satunya. Maka kemudian diputuskan bahwa ini adalah anakmu dan ini adalah anakmu. Mereka mengatakan, kenapa seperti itu? Karena Islam itu adalah adil. Seorang laki-laki 2:1 dalam hal waris. Maka seorang laki-laki nutrisinya itu adalah lebih banyak daripada perempuan. Jadi hukum waris kita kan kalau menghitung hukum waris hanya dengan angka, kaum sekalian. Padahal itu juga ada aspek nilai nutrisi, gitu ya. Subhanallah. Oke. Sampai Allah juga ngasih tahu ya kepada kita sekalian, ya. Inna dina indallahil Islam. Itu sangat jelas sekali. Din yang hanya diridhai Allah, di sisi Allah yang benar itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi sudah dikasih tahu Allah pada sahabat yang lalu. Siapa orang yang mencari selain Islam, ya, maka pasti mereka mengalami 2 kerugian dan penyesalan. Yang pertama, hidup di dunia dia tidak akan dicatat sebagai manusia yang baik oleh Allah. Dan dia tidak punya invest catatan untuk nanti di akhirat. Dan yang kedua, bahwa fil akhirat minal khasirin. Di akhirat dia pasti menjadi manusia yang merugi. Sudah dikasih tahu 14 abad yang lalu. Tapi banyak orang yang kemudian apa? Fasik, zalim pada diri sendiri, zalim terhadap hukum Allah. Akhirnya Allah kasih tahu, wa ammal ladzina fasaqu. Kalau kalian sudah fasik, kalau kalian sudah zalim, ingkar kepada ketentuan Allah, fama'wahumun nar, maka kalian pasti akan digelondongkan, akan diseret ke neraka jahanam. Kullama aradu an yakhruju minha, dan saat ketika mereka berupaya keluar dari neraka itu, u'idu fiha, maka mereka kemudian digeret lagi oleh Allah lewat para malaikat-malaikatnya, wa qila lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini rasakan azabmu karena dulu kamu selalu mendustakan kepada ayat Allah dan tidak percaya dan tidak beriman. Masya Allah sekalian. Silakan ibu bapak buka ayat surat As-Sajdah. Maka kita setelah mendengar ayat ini semakin apa? Beriman. Ya. Semakin apa? Yakin. Semakin apa, Bu? Semakin mantap. Maka setelah ngaji harus mantap. Jadi sudah dikeluarkan apa? Selebaran muzaki. Mantap, siap saya jadi muzaki. Saya nggak mau jadi mustahik. Kan gitu. Saya siap. Lazis harus kita ya dakwahkan dan harus kita majukan. Dan saya siap dengan lazis itu. Insya Allah tahun ini rumah sakit jadi. Gitu. Jangan nunggu. Insya Allah Muhammadiyah ini satu pergerakan secara amal usaha ya, sangat luar biasa. Satu-satunya pergerakan yang seluruh dunia sudah ada cabang. Di Australia saja ini mau bikin ya, perguruan tinggi di atas 80 hektar tanah, Masya Allah ya. Bahkan di kota Mekah saja sudah punya rumah-rumah susun, hotel-hotel ya,
yang sudah disiapkan oleh Muhammadiyah. Jadi nanti ibu-ibu nih, bapak-bapak pergi haji, nggak usah hotel mana-mana, sudah disiapkan di sana, langsung ditampung sini, ke sini saja. Awalnya 50% bayarnya, nanti lama-lama gratis, karena sudah milik kita. Subhanallah. Enak nggak Bu? Nah, makanya nanti pergi haji bersama Muhammadiyah murah, bahkan lama-lama jadi gratis. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini yang pertama, minta kembali ke dunia karena pengen beriman setelah mereka tahu empiris bagaimana ngerinya sakitnya ketika mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka minta ke dunia khususnya bagi orang-orang yang beriman, orang muslim yang lalai, orang muslim yang sesat, orang muslim yang tidak mau mendengar untuk beramal secara banyak, maka mereka minta kembali ke dunia, ya Allah, supaya saya bisa berinfak yang sangat banyak. Terbukti dalam surat Al-Munafiqun di ayat yang ke-11, 10 dan 11. Ketika Allah mengatakan wa anfiqu, wahai manusia, khususnya orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Kamu punya duit, bapak-bapak semuanya punya duit kan? Bu, punya duitnya Bu? Punya. Minta dulu sama bapak. Semuanya kita punya harta. Tidak sekedar hanya harta dalam arti fulus, tidak sekedar harta dalam arti uang. Ada yang punya emas, ibu punya emas di tangan, coba dicek, sama di kaki, bahkan sama di hidung. Kalau yang emas taruh di hidung, ya. Kemarin saya pas nengok di rumah sakit Budi Rahayu, ada seorang ibu diinfus, susah sekali masuk infusnya. Kenapa? Karena di dua tangannya itu ada 5 belang itu muter di tangannya, sampai susternya itu, Bu, bagaimana kalau seandainya gelangnya disimpan? Enggak, takut nanti ada yang nyuri. Bu, orang mencuri gelang itu gampang sebetulnya. Gimana caranya coba? Ini sudah saya kunci semuanya, dipotong tangan itu nanti. Nah, pas sudah nyampe ke rumah sakit, orang ini ya sudah pengakuan sebetulnya mau nazar. Terus Ustaz yang berkata, Bu, salah satu keinginan orang hidup pengen sembuh, dan salah satu keinginan orang yang mati setelah ibu hidup, ini sudah lagi mati, pengen berinfak. Apa ya Ustaz? Ya, harus Ustaz bacakan ayat ini. Ya, pengen berinfak. Min qabli ayatikum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, hidupkan kembali sebentar saja semua harta yang saya ada di rumah, saya pengen infakkan semua. Ya. Saya pengen infakkan semuanya, ya Allah. Saya ingin menjadi orang yang paling saleh karena dengan infak ini, ya Allah. Kenapa? Karena dia empiris. Nabi mengatakan infak itu adalah mahjub 'alal jasad 'alal mal. Siapa orang yang mampu dia berinfak meskipun hanya dengan satu tamar dengan ikhlas, ternyata dia bisa berhijab panasnya api jahanam. Bahkan dalam satu riwayat yang lain Nabi mengatakan hanya dengan infak saat ketika mereka berada dalam kubur, malaikat datang untuk menyiksanya, infak itu akan menghijab. Kamu tidak boleh masuk ke sini karena saya ada infak. Kamu tidak boleh masuk ke sini kayak saya sholat. Kamu tidak boleh masuk lewat kepala kayak saya puasa. Kamu tidak boleh masuk lewat kaki karena saya melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Dan infak juga berkata, kamu tidak boleh menghancurkan tubuh orang ini karena orang ini adalah berinfak. Subhanallah. Al-Quran sudah berbicara seperti itu. Semua orang yang mati semuanya minta supaya saat ketika dia hidup, ya Allah, saya pengen berinfak seluruh harta yang saya miliki. Itu orang yang mati. Tetapi saat ketika kita masih hidup, orang akan menerima ayat ini berbagai macam konotasi. Ada yang mengatakan itu kan ayat Ustaz. Ya. Ada yang mengatakan saya percaya Ustaz, tetapi saya masih
Belum. Kalau seandainya semua diinfakkan, saya masih pikir Ustaz. Kalau semuanya diinfakkan. Padahal ibu-ibu bapak-bapak sekalian itu kita kan senang orang yang menyimpan. Di rumah di etalase ada baju tidur, ada baju manten, ada baju apa banyak itu. Setiap hari kita hanya merasakan kepuasan apa yang kita lihat. Bahkan di rumah sudah ada pendaringan atau pendaringan dulu ya. Itu hiasan-hiasan yang banyak sekali. Kita hanya nonton merasa puas. Padahal itu nanti akan menjerit dan akan meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa saya ada di sini? Kenapa ya Allah saya tidak lepas saja untuk lazis? Sampai caleg sudah 10 tahun saja di sini. Masya Allah. Saya pernah ke rumah seseorang, topi, peci yang dipakai ada 30 jenis. Kalau udah merah-merah semuanya, disimpan semuanya. Saya bilang, buat apa ini? Puas untuk merasakan kepuasan. Kepuasan boleh di dunia, tapi nanti kesakitan di akhirat. Kenapa? Harta ini akan berubah. Apalagi harta itu tidak diinfakkan, tidak disedekahi. Maka Allah berjanji apa? Yaqizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha. Jelas itu ayat itu dalam surat At-Taubah ayat 34. Ketika kita punya harta, ketika kita punya emas, ketika kita punya kekayaan, tidak kamu infakkan. Apakah 2,5%, apakah 5%, apakah 50%? Apa kata Allah? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Tunggu saatnya harta itu akan berbicara untuk mengazab diri kalian, dan saat itu akan dipanaskan Allah dengan sepanas-panasnya, sambil kemudian harta berkata, "Fatuqwa biha jibahuhum." Jidat-jidat mereka disetrika sampai kepalanya, sampai ke lehernya. Wa junubuhum, dan juga punggung-punggung mereka juga disetrika. Wa zuhurihim, dan juga seluruh tubuh mereka disiksa Allah sampai pada harta kita akan ngomong. Makanya dia itu pernah berbicara, rumput saja bisa ngomong, apa di harta gitu. Maka nastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Nih rasakan, dulu kamu nyimpen cabat sudah 10 tahun nih. Kamu nyimpen utang nih. Kamu nyimpen peci nih. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Itu bahasa teoritik Al-Quran. Tapi dalam bahasa empiris, eman-eman Pak. Betul lah? Eman-eman. Punya motor 5, eman-eman. Kalau bersedekahkan ke lazis, ngapain kasihkan ke lazis semua? Satu aja cukup untuk kita. Ya, kasihan tuh biar lazis bisa naik motor kita. Ya, bisa untuk dakwah, bisa untuk yang lain-lain. Masya Allah. Subhanallah. Ini kalau kita berbicara tentang keimanan berkaitan dengan infak. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, sungguh infak yang paling terbaik kata Rasulullah, yang paling hebat kata Rasulullah, saat ketika kamu mampu, saat ketika kamu sehat, dan saat ketika kamu lagi kikir-kikirnya. Kira-kira kita kikir apa enggak, Bu? Bu, masih butuh. Emang masih butuh, masih kikir, bahkan masih merasakan dalam pikiran kita, kalau saya infakkan, saya jadi fakir. Ya. Kalau saya infakkan, saya jadi miskin. Padahal kata Nabi, kalau kamu infakkan itu, maka akan berubah menjadi yang paling terbaik. Karena infak itu adalah apa? Mahjub al-nar wa mahjub al-adabil qabr. Dia akan memahjub, menutup menjadi benteng-benteng paling utama. Ketika mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah, maka infak akan berbicara. Tidak bisa kamu menyiksa saya, tidak bisa kamu akan memukul saya. Maka dia menjadi benteng. Subhanallah. Siap semuanya diinfakkan sekalian? Siap? Jawabannya insya Allah. Siap kita insya Allah. Allah dia itu tipis. Kalau kita Allahu Akbar, begitu ya. Ya. Bukannya sadar, ya Ustadz merong-merong ya Ustadz ini. Ya Ustadz provokator ya Ustadz. Oke.
Kemudian yang ketiga, kenapa orang-orang yang mati pengen hidup kembali? Karena mereka setelah mendapat nikmat di alam kubur, setelah mereka mendapatkan nikmat di alam surga dan alam barzah, maka mereka gemes pengen memberitahukan kepada saudaranya, pengen memberi informasi dan berbagi. Ya Allah, hidupkan kembali saya ke muka bumi ini, karena saya pengen kasih tahu itu ya Allah kepada anak saya ya Allah. Jangan tinggalkan sholat. Saya ingin kasih tahu kepada mereka ya Allah. Habiskan saja semua hartamu untuk infak. Subhanallah. Sampai seperti itu. Sampai dalam Al-Quran bisa Bapak buka dalam surat Yasin di ayat yang ke-26 yang biasa sering dibaca malam Jumat oleh mereka gitu ya. Maka oleh kita juga kadang gitu. Qila dakhulil jannah. Ketika mereka sudah berada dalam surga mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa. Apalagi nikmat dapat bidadari 70 bidadari. Siji nyoro miliangel. Setiap satu bidadari meminta kepada suaminya. 70 bidadari, satu bidadari meminta kepada suaminya. Suamiku, nanti malam aku digilir ya. Siap, 100 ronde. Pindah lagi ke bidadari yang satunya. Suamiku, aku digilir ya, 100 ronde. 70 bidadari setiap malamnya digilir 100 ronde. Apa kemudian suaminya emplek-emplek? Enggak, tambah perkasa. Dari kita baru 1 ronde emplek-emplek. Saking nikmatnya mereka, akhirnya mereka minta, ya Malika, ya Allah, ya Rabbal Alamin, qaumi ya'lamun. Saya minta hidup lagi ya Allah. Saya pengen ngasih tahu ke mereka bahwa nikmatnya surga yang begitu sangat luar biasa, ampunanmu yang sangat luar biasa, wa ja'alani minal mukramin. Kami sekarang sudah menjadi bahagia, kami sudah menjadi mulia karena dulu kami menjalankan amal-amal saleh itu. Tuh. Jadi orang yang sudah di surga saja, ya, dia minta kembali. Ditambah yang keempat, sudah di surga, mereka dalam keadaan syahid. Ya Allah, saya juga minta kembali ke dunia ini supaya saya mati kembali ke dunia, berperang melawan musuh-musuhnya, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, 10 nyawa minta mereka kepada Allah. Kenapa? Orang yang mati syahid. Syahid itu ada 2, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Kalau orang yang syahid dunia akhirat adalah orang yang berperang di jalan Allah, jelas musuhnya Israel. Kalau kita di Palestina dibantai, Gaza habis. Tetapi Hamas sampai sekarang belum ketemu kemana larinya mereka. Dan mereka hidup di bawah tanah. Benar apa yang kata Rasulullah? Di akhir zaman kata Nabi, nanti orang-orang yang beriman, mereka akan berperang dengan musuh-musuhnya dan sangat sulit ditemukan karena mereka tinggal di bawah tanah. Ternyata Hamas itu tinggal di bawah tanah. Mereka tidak mau tinggal di atas. Kenapa? Tahu dibom sama Israel sampai sekarang belum ketemu kemana itu lagi. Ujuk-ujuk nanti lagi ke Askaran. Allah, tembus dari tanah sana seperti itu. Masya Allah. Ya, itu syahid dunia akhirat. Subhanallah. Ya. Kalau syahid dunia saja, ibu yang melahirkan, ya, ikhlas karena Allah, syahid. Ya, bapak-bapak batuk mati, syahid. Syukuri. Nah, kemarin itu ada seorang istri nangis-nangis ke rumah. Ustaz, suami saya meninggal. Matinya bagaimana? Matinya gimana? Saya tanya. Matinya jadi batuk. Alhamdulillah saya bilang. Nah, syahid dia. Dan benar Rasulullah mengatakan, orang yang kena paru-paru, orang yang kena TBC, orang yang sesek, kalau dia mati, syahid. Syahid dunia. Orang yang matinya tenggelam, orang yang matinya terbakar. Ya. Itu syahid dunia. Cuma bedanya kalau syahid dunia dikuburkan sebagaimana biasanya, kalau sekalian. Dia harus dimandikan, dia dikafani, dia harus disolati, kemudian kuburkan. Tapi kalau syahid dunia akhirat tidak perlu dimandiin, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, langsung dikubur. Kenapa? Karena seluruh
jasad-jasadnya, pakaiannya, ya, kemudian alat-alat perangnya itu akan menjadi saksi. Karena dia sudah, rohnya itu sudah tidak ada lagi di alam kubur, tapi dia sudah berada di surga bersama dengan tembolok burung-burung hijau di lagu-lagu mereka berterbangan. Setelah itu saat ketika dia mau turun, maka dia meminum air yang salsabila bersumber dari Jannatul Firdaus. Tapi syaratnya syahid itu dua. Yang pertama, ketika perang tidak punya hutang. Syahid tapi hutangnya akeh. Enggak bisa, Pak. Ya, pengen mangkat perang mulai sini tapi punya hutang, stop, jangan. Punya hutang di Aziz, bayar dulu. Yang kedua, harus ada izin dari ibu atau orang tua. Kalau dia tidak dapat izin dari ibunya atau bapaknya, tidak boleh berangkat. Itu ya, syahid. Subhanallah. Dan orang yang mati syahid, subhanallah, pahalanya sangat luar biasa. Salah satunya tadi akan dikawinkan dengan 72 bidadari. Tetapi kalau kita tidak syahid, minimal syahid dunia, minimal akan dikawinkan oleh 3 bidadari yang asli, original, hifik, bukan bekas. Dan bidadari di sana semuanya itu adalah bidadari yang sudah berbeda dengan yang ada di dunia. Tidak ada bidadari yang mecret, umbelen, ya, menyakitkan, haid, hamil, gitu ya, tua. Semua bidadari adalah gemboy. Sampai kata Rasulullah, kalau engkau melihat pipinya semerbak seperti buah delima yang membuat orang cengir-cengir. Kalau engkau melihat tubuhnya ketika dia memakai 7 lapis pakaian, maka matamu melotot. Kenapa? Tembus pandang. Masya Allah, itu bidadari. Harus percaya. Nah sekarang coba-coba jadi bidadari, tapi bidadari palsu semuanya. Di make up, ya, pakai kapur, pakai beras, ya, pakai blimbing, gitu. Palsu semua. Giliran pas bangun, aslinya kelihatan. Masya Allah. Bahkan gigi pun menjadi palsu. Giliran aslinya pas baru makan, ompong semuanya bidadari. Makanya palsu kalau di sini. Kalau di sana itu asli karena original, karena amal-amal solehnya. Tambah lagi kata Rasulullah, seorang yang mujahid yang syahid, maka dia akan membebaskan saudara-saudaranya, keluarganya sebanyak 70 keluarga. Jadi kalau nanti di antara kita ada yang masuk neraka, satu ponakan kita karena syahid akan dipanggil, ya, wah sini wah. Nanti ada pendatang, wah ya, saya syahid, diangkat oleh tangannya. Subhanallah. Maka Nabi mengatakan, tangan orang-orang yang syahid itu akan mampu mengangkat 70 keluarganya dari keturunan yang mereka miliki dulu di dunia. Makanya Bapak sekalian, kalau ada orang yang berperang, kita dukung. Silakan kamu syahid aja syahid supaya saya masuk surga. Termasuk salah satunya, Pak, Bu, kalau ada saudara kita yang berjihad untuk menghafal Quran, jangan dicegah. Silakan kamu berangkat. Karena Rasul mengatakan, orang yang hafal Quran satu di antara keluarga kita, maka dia akan mengangkat derajat kedudukan kita dari neraka menuju ke surga. Gitu ya. Lanjut karena waktu sudah siang. Tapi mau bonus entek. Jadi kalau ngaji perutnya itu sudah kenyang, tenang. Tapi kalau perutnya masih lapar, Ustaz, cepat sih Ustaz. Jadi perut saya sudah berkeliaran, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, orang-orang yang muslim terutama yang lalai, yang kurang amalnya, mereka minta kembali ke dunia karena apa? Cuma satu kata Rasulullah, salah satunya apa? Supaya mereka kembali ke dunia minta sholat 2 rakaat. Ya Allah, kembalikan saya ke muka bumi ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, sekedar saya ingin sholat 2 rakaat saja. Kenapa? Ternyata sholat 2 rakaat baik yang wajib maupun sunnah, pahalanya sangat besar, dia luar biasa, melebihi seisi dunia. Termasuk salah satunya sholat sebelum subuh. Makanya jangan tinggalkan sekalian sholat sebelum subuh. Termasuk juga ada sholat sebelum subuh yang dimaksud adalah sholat qiyamul lail, sholat duha, dan sholat-sholat yang lainnya. 2 rakaat itu lebih utama dibanding seluruh dunia. Kenapa? Karena saat ketika orang lagi sholat, pikirannya, kekuatan hatinya ingat pada Allah, ingat pada kematian, ingat kepada akhirat, itu adalah lebih utama. Dan sekarang beda.
Kita lagi sholat bukan ingat mati, bukan ingat para Allah, ingat ini tuh duit Pak. Allahu Akbar. Ki mau kayak aku hitung 1 juta, apa sana aku 50 ya? Mantap, sana aku 50. Masya Allah ya. Kemudian yang terakhir sekalian ya, manusia yang minta kembali ke dunia adalah khusus orang-orang kafir minta kepada Allah, ya laitani kuntu turaba, kembalikan kami ya Allah ke muka bumi menjadi tanah, karena tanah lebih baik daripada saya menjadi manusia, karena tanah tidak akan disiksa oleh kemuliaan Allah. Itu penyesalan ungkapan orang-orang yang sudah mati dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, dari jumlah 1,8 miliar. Kalau saya tahu 1,8 miliar baru bukan BPS. Sing mau mati piye sampai tahun 2024 itu. Ono 1,8 miliar yang udah mati seluruh dunia. Sing urip ono 7,2 miliar, 8,2 miliar. Jadi kita masih untung, ya masih urip. Subhanallah. Mereka minta ya laitani kuntu turaba, jadikan saya tanah saja. Jadikan saya benda saja. Karena apa? Setelah tahu siksaannya sangat mengerikan, lebih baik saya jadi tanah. Nah, bapak sekalian, setelah melihat, mendengar, ya, menyaksikan ayat Allah ini, maka mari kita putuskan. Kan gitu. Sepulang dari jihad, saya pengen berinfak sebanyak-banyaknya. Di rumah yang ada di lemari, ambilin semuanya, kumpulin semuanya, taruh di lazis, kayak lazis. Coba lagi. Semuanya taruh sana. Nanti lazis kan dijual. Setelah menjadi sedekah, alhamdulillah punya aset. Asetnya dari mana? Dari baju ibu, dari pakaian ibu, dari rumah-rumah kita yang di rumah tidak berharga buat orang lain. Menurut kita masih berharga. Orang lain, wah ini dianggap tidak berharga. Menjadi berharga ketika ditukar dengan menjadi uang. Gitu ya? Siap semuanya? Siap semuanya? Mahal. Yang ke rumah motor saya ada 3 ya, kira-kira 2 mau dikasih lazis apa enggak? Oh tak jual aja lah, dijual, bukannya lari ke lazis, kawin menek, kurang aja. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membuat kita semuanya semangat, membuat kita semuanya sadar, membuat kita semuanya semakin bergegas untuk berfastabilul khalaq dalam ketika kita melaksanakan amal saleh. Mudah-mudahan sedikit bisa sampaikan ini mengubah kita semuanya, dan akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang tidak bernasib seperti orang kafir, tapi kita bernasib meminta kembali dunia seperti orang yang syahid maupun orang yang sudah ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada mau buka dialog? 1 2 iya silakan Ibu. Wah semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya apa Ustaz? Hanya sekedar mengingatkan bahwa yang tadi itu tentang bab berinfak, bukan surat Al-Munaffiqun ayat 11 tapi ayat 10. Ya, terima kasih. Al-Munaffiqun ayat 10 ya, betul. Silakan nanti Bapak Ibu buka ya di rumah. Oke, ada lagi yang lain? Cukup ya? Mereka itu di rumah ditunggu mereka anak sebenarnya. Baik, sekali kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'am, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidahu. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna awladan salihin. Allahumma rizqna banatan salihat. Allahumma rizqna rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.